udah gajian pasti suaranya semangat sekali. Oh, kalau buat penonton biang rumpi nggak perlu gajian. Lihat mukanya biang rumpi Anabel aja udah seperti gajian. Ya kan? Begitu ya. Oke, baiklah. Hari ini saya Kak Rose bersama Anabel saya akan menemani Anda di Biang Rumpi. Di sini kita akan memberikan pendapat-pendapat yang sangat kritis, yang sangat berkualitas dan informatif serta apa ya namanya tuh Edukatif, edukatif dan cerdas sekali begitu ya. Edukatif. Yang pertama tadi apa? Informatif, kritis. Kritis dan juga jangan lupa primitif. Ya, semua pakai if. Iya. Ada 4 Anabel, 1 perempuan ya? Sejauh ini sih masih begitu ya. Ada Melanie Ricardo. Thank you ya Komedo dari Papua, Komedo hello. Komedo dari Irian Jaya hello. Komedo dari Bandar Lampung. Dan ini ada yang spesial paling pojok pakai baju hitam. Komedo dari Gang Bojong Kenyot halo. Oke, di sebelah kiri saya ada cowok-cowok jomblo ya, yang kanan itu udah 36 tahun mencari jodoh. Oh, 34 tahun mencari jodoh belum nemu juga ada Baimo. Dan di sebelah saya ini juga ada laki-laki yang umurnya udah lebih dari 20 tahun juga belum dapat cewek, kerjanya cuma obok-obok aja. Nah, Joshua Suherman. Silakan duduk Anabel, silakan duduk. Oke, langsung saja kita bahas. Ini adalah berita terhangat yang sedang ramai diperbincangkan di dunia hiburan dan juga berita-berita infotainment maupun media online. Ini dia, kita lihat beritanya. Setelah kemunculan RP atau Rima Idris tentang pernikahan poligami dengan Ustadz Aswan yang merupakan kakak kandung almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan harapan agar mantan suaminya itu lebih banyak meluangkan waktu untuk anak mereka, Ustadz Aswan juga muncul ke media dan melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi berita yang berkembang pada Rabu 18 November 2015 lalu. Ustadz Aswan menyampaikan selama ini susah untuk dimintai klarifikasi lantaran dirinya diminta sang guru untuk menahan diri. Namun mendengar perkembangan berita yang ia rasa semakin lama menyudutkan dirinya, sang Ustadz memutuskan buka suara. Ustadz Aswan membenarkan pernah menikah lagi secara siri dengan Rima Idris dan juga mengaku jika anak yang bersama Rima adalah anak kandungnya. Namun ia membantah menceraikan Rima hanya melalui BBM. Ia mengaku sudah memberikan talak secara langsung. Bahkan seminggu sebelum beritanya mencuat, ia mengaku sempat menafkahi Rima dan anaknya. Menurut pengakuan Ustadz Aswan, sang istri pertama sangat menerima kehadiran Rima, bahkan istri pertamanya juga datang saat Rima melahirkan dan memberikan hadiah serta ucapan selamat. Lantas apa tanggapan Rima setelah Ustadz Aswan muncul dan mengklarifikasi beritanya? Dan dari beberapa pengakuan yang berbeda, manakah sesungguhnya yang benar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Jadi kalau dari pihak perempuannya mengatakan bahwa membutuhkan figur ayah untuk memperhatikan. Dari pihak bapaknya bilang bahwa seminggu sebelum berita yang kejam, menyesatkan. Dan apalagi dari cantik nikah sama gua aja udah. Tapi kamu udah lihat mukanya? Udah. Emang kamu bisa memberikan lebih baik perhatian dan kasih sayang? Baim, Silakan Carlos. kenapa kamu mau sama itu, Mbak RP? Di samping cantik lah ya. Tapi juga tadi juga kalau lihat dari pihak cowoknya sih ya. Kadang-kadang saya itu nggak percaya kalau orang yang punya agama yang bagus itu dia melakukan sesuatu yang dirugikan ya. Kalau gua pribadi ya. Ini personal opinion. Personal opinion gua. Karena menurut gua nggak mungkin. Tapi kalau lihat dari sisi cewek juga ada benernya juga gitu loh. Bener-bener kok. Benernya apa Im? Benernya ketika dinikahin dia mau menikah, tapi ketika dinikahin udah punya anak, dia malah ditinggalin. Itu kan gambaran luaran kita yang denger lah. Nah, itu kan kayak kok jahat banget sih cowoknya gitu loh. Tapi kalau misalkan lihat dari cowoknya, Ya ini karena kita lihat ada dua sisi ya, dan dua-duanya memang berhak mengutarakan kebenaran dari sisinya masing-masing. Oke, Karena ini cuma pertanyaan. Tadi kalau dari segi yang ustadznya sendiri, kan kalau yang perempuan merasa disakiti karena ada yang lain gitu bener ya? Bukan. Tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, jadi jarang-jarang datang untuk menjenguk. Bahkan kalau kata Mbak RP itu, bahkan menginap saja tidak pernah. Emang udah nggak serumah lagi Kak? Udah takutnya cerai. ada Udah bercerai. Oke. Jadi Mbak RP ini bercerai, yang kemarin Mbak RP mengaku bahwa perceraiannya itu adalah melalui pesan BBM.
BBM. Sementara pihak mantan suaminya kemarin press conference mengatakan bahwa tidak benar lewat BBM, tapi saya Lewat sudah WhatsApp. Sama aja. Bukan itu. dia bilang adalah secara langsung dengan lisan yang baik katanya, jadi sudah bertemu langsung. Nah ini kita nggak tahu kan, nanti Ini kita dua pendapat yang berbeda dan Dua pendapat berseberangan yang gitu. berbeda. Atau mungkin lisan tapi lewat BBM jadi voice note maksudnya. Oh iya, bisa kan? Kan ya voice note itu masuknya lisan. Kalau tertulis kan lo ngetik, bener gak? Lisan, tapi tidak langsung. Nah, ya itu kan? dia masalahnya. Iya, bener. Tapping berarti ya. yang nggak langsung. Nah ini kan tadi si mantan suaminya bilang begini. Padahal seminggu sebelum berita yang kejam, menyesatkan dan apa itu tadi? Keji Iya, ya itu. iya. Cara ngomongnya Pak itu Pak Ustadz ini banget ya, kayak aku banget ngomongnya. Benar gitu ya. Iya. Itu pasti Mungkin penonton sedia rumpi juga. mungkin Nah, ya. kan? Bagus loh ya, cara Iya. intonasinya tuh ini Pas. banget ya. Dia mengatakan bahwa seminggu sebelumnya sudah memberikan nafkah. Kalau menurut kalian nih sebagai cowok-cowok, kalian kepikiran nggak? Dalam logika laki-laki nih ya, dia udah memberikan nafkah. Seminggu kemudian kenapa itu masih buka juga cerita ke media? Kalian kepikiran nggak apa penyebabnya? Kalau seminggu sekali sih kelewatan. Dia nggak bilang seminggu sekali loh, seminggu yang lalu dia Yang bilang. lalu. Seminggu yang lalu. Oh, harusnya idealnya berapa kali seminggu, Im? Harusnya sih udah tanggung jawab dia sih ya, nggak perlu ada seminggu sekali, sebulan sekali, nggak perlu ada kayak begitu sih. Jadi Harus- duit aja penting, kehadiran penting nggak? kehadiran penting juga. Penting ya. Nafkah yang batin lah ya. Ya, karena perkembangan anak juga pasti pendidikan dari orang tua juga. Kalau Joshua lu paham nggak kenapa si yang perempuan Harusnya sih ngomong? kalau seminggu sebelumnya tuh bukan nafkah yang dikasih, Apa tuh? naskah. Iya benar. Iya, benar. Kalau naskah diberikan seminggu sekali, jadi bisa dihafalkan. Benar. Iya. Kalau nafkah ya sesering mungkin dong. Oh iya, benar banget. Gue senang banget sama cowok-cowok di sini. Tepuk tangan dulu dong ya.